Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 sebetulnya. Yang akan kita bahas itu adalah tentang sistem informasi di bidang keuangan atau di aspek keuangan. Adapun beberapa hal yang akan kita jawab dalam materi pertemuan ke-12 ini adalah tentang pertanyaan mengapa elemen-elemen lingkungan perusahaan itu memberikan perhatian yang khusus terhadap sistem informasi keuangan. Jelaskan peranan sistem informasi akuntansi dalam CBIS terintegrasi. Jadi kalau di keuangan memang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, dan CBIS ini adalah Computer Based Information System. Jelaskan peran auditor internal dalam proses perancangan CBS perusahaan. Jadi ada orang yang berperan sebagai auditor, dan sebetulnya auditor ini terdiri dari auditor internal dan eksternal, dan kita akan lebih membahas kepada peran dari auditor internal. Bagaimana perusahaan memperoleh informasi pemerolehan dana, terutama dari pemegang saham. Karena berkaitan dengan manajemen keuangan, itu berkaitan juga bagaimana ilmu dan seni untuk mendapatkan dana untuk operasional bisnis, serta bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan. Ini tentunya nanti berkaitan dengan pemegang saham dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam sumber dana keuangan bagi perusahaan. Dan kelima, jelaskan bagaimana subsistem peramalan dapat memanfaatkan data historis dan informasi-informasi perusahaan. Di dalam manajemen keuangan juga kita perlu untuk membuat forecasting sehingga kita sebagai pengelola perusahaan dapat mengestimasi bagaimana laba perusahaan di masa yang akan datang. Tentu untuk bisa mencapai peramalan laba, kita juga harus meramalkan biaya-biaya yang juga kita perlu inventarisir sehingga perusahaan dalam perjalanan bisnisnya tidak besar pasak lebih daripada tiang, atau selalu dalam kondisi untung gitu ya, tidak untuk merugi. Jelaskan alur proses pemrosesan data serta metode-metode peramalan tersebut. Jadi nanti akan ada model yang Bapak akan sampaikan di sini berkaitan dengan sistem informasi manajemen dalam aspek keuangan. Berikutnya, yang pertama adalah ini sistem informasi keuangan, yang dimana secara mekanik atau cara tradisional telah diperkenalkan jauh sebelum era komputer itu ada atau bahkan dimulai gitu ya. Penerapan mesin-mesin tersebut terbatas pada pengolahan data akuntansi, jadi mengumpulkan informasi-informasi terkait transaksi perusahaan. Kebutuhan informasi manajer kurang diperhatikan, padahal manajer ini membutuhkan informasi yang berdasarkan data yang tepat, yang akurat, dan yang cepat, sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan keputusan yang tepat juga. Hingga akhirnya program yang dilaksanakan oleh bisnis dapat efektif dan efisien. Pertengahan 1960-an, kemudian dikembangkanlah sistem informasi keuangan di luar tugas-tugas dasar akuntansi. Dalam arti lain, untuk perhitungan standarnya, perhitungan dasarnya itu dilakukan oleh sistem yang kemudian akan menghasilkan informasi, dan informasi tersebut yang kemudian akan diolah ya di dalam ilmu manajemen atau ilmu seni manajemen, khususnya untuk manajemen keuangan, sehingga pengambilan keputusan tadi dapat efektif, efisien pada program bisnis atau perusahaan. Berikutnya adalah fungsi keuangan, tentu adalah pengendalian arus kas. Arus kas atau arus keuangan kita ketahui itu adalah aliran uang masuk dan uang keluar perusahaan, dan itu perlu dikendalikan. Apabila terlalu banyak uang pengeluaran juga akan merugi, dan juga apabila
banyaknya uang masuk yang kemudian uang menjadi idle, mengendap, tidak dimanfaatkan, itu juga kita akan kehilangan kesempatan untuk untung di dalam bisnis. Lalu kemudian pemanfaatan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Bahwasannya di dalam keuangan kita juga mengetahui salah satu tugasnya adalah untuk mendapatkan manajemen untuk mendapatkan sumber daya keuangan. Kita tahu dari mana, kemudian berapa cost of fund-nya, atau kalau ada biaya dalam eh, mendapatkan dana itu berapa, biasanya dihitung bunga, atau misalkan ke pemegang saham kita hitungnya adalah bagi hasilnya berapa gitu ya. Lalu juga sebagai pendukung fungsi lain di dalam fungsi manajemen, diantaranya adalah fungsi operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia. Elemen-elemen lingkungan yang berkepentingan ini diantaranya ada pemegang saham, adalah orang-orang yang memang dia secara finansial itu memberikan modal terhadap perusahaan, dan ini adalah sebagai pemilik perusahaan. Dan kemudian juga anggota masyarakat keuangan, di mana sebagai anggota masyarakat biasa yang dapat eh, terlibat aktif dalam pendanaan perusahaan. Dan kemudian juga pemerintah, juga ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyediakan aturan-aturan yang kemudian dapat mendukung perusahaan. Dan kemudian juga tidak jarang di mana pemerintah ini dapat menjembatani antara perusahaan dengan perusahaan yang lain, sehingga terjadilah kerjasama atau terjalin kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Dan juga pemerintah juga menggulirkan dana untuk bisnis. Itu memang ada juga yang modelnya seperti itu. Berikutnya adalah pemasok, di mana ini juga di dalam manajemen keuangan ada kaitannya, karena pemasok ini akan menyediakan sumber daya atau bahan baku atau persediaan. Ya, persediaan tersebut dapat dikuantifikasi menjadi nominal rupiah atau US dollar. Dan kemudian setelah dikonversi, maka itu akan menjadi masuk ke dalam laporan keuangan. Artinya, sebagai pemasok itu adalah elemen penting yang akan dilibatkan pada sistem informasi di aspek keuangan. Kemudian sistem informasi keuangan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Salah satu diantaranya adalah pemegang saham, kemudian juga ada anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam pemodalan. Kemudian memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Apalagi di era digital yang seperti ini, sangat dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat bagi pemegang saham dan juga anggota masyarakat keuangan. Kemudian juga dalam pengertiannya atau penjelasan dari sistem keuangan ini dalam hal kepentingan untuk pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham adalah dalam rangka mengindikasikan kinerja perusahaan, sehingga apabila terjadi kondisi di mana perusahaan kemungkinan akan rugi, maka pemegang saham atau manajer puncak top manajemen akan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan data yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan. Kemudian juga mengindikasikan kondisi di mana dengan sistem keuangan kondisi perusahaan bisa terlacak. Apakah terlalu banyak hutang, apakah terlalu banyak aset yang tidak bergerak, terlalu banyak aset yang tidak produktif, terlalu banyak hutang, terlalu banyak piutang di luar, dan lain sebagainya. Kondisi itu kita bisa lihat nanti di neraca, yang kemudian kita ketahui bahwa neraca yang sehat adalah modal sendiri yang banyak, bukan modal berdasarkan hutang. Karena cost of fund hutang itu harus dibayar dalam jangka pendek. Kemudian juga di dalam aset lebih baik perusahaan itu memiliki aset yang produktif dibanding aset yang non produktif. Kemudian aset juga lebih baik untuk yang dapat dilikuiditaskan dalam waktu cepat atau likuidnya tinggi atau likuiditas tinggi.
Selanjutnya, prospek perusahaan untuk masa yang akan datang. Semakin bagus kinerja sistem informasi keuangan memberikan data informasi yang tepat, cepat, akurat, maka perusahaan ini akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, model sistem informasi keuangan. Sebentar, Bapak akan cek untuk recordnya. Oke, masih berjalan. Baik, dilanjut. Model sistem informasi keuangan. Ini terdiri dari subsistem input, yang dimana diantaranya ada sistem informasi akuntansi, dan di dalam sistem informasi akuntansi ada subsistem audit internal dan juga subsistem intelijen keuangan. Untuk di subsistem input ini, maka akan dikumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan akuntansi, seperti halnya transaksi keluar, transaksi ke dalam sebagai pemasukan perusahaan, hutang, pendapatan modal, aset, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sistem informasi akuntansi atau SIAK, ada juga subsistem audit internal, di mana tugas di sini adalah bahwa audit internal ini memastikan bahwa bisnis proses di dalam manajemen keuangan sudah berjalan dengan semestinya, sudah berjalan dengan baik. Dan subsistem intelijen keuangan ini berkaitan dengan mencari informasi di mana, dari mana, kepada siapa sumber dana perusahaan akan dapat diperoleh, baik secara informasi atau secara real money, gitu ya. Berikutnya subsistem output. Ada subsistem peramalan, kemudian manajemen dana dan pengendalian. Subsistem peramalan ini diantaranya adalah perusahaan dapat meramalkan biaya-biaya di masa yang akan datang, pendapatan di masa yang akan datang, persediaan yang dibutuhkan di masa yang akan datang, dan seterusnya. Lalu subsistem manajemen dana ini akan mengatur bagaimana dana yang ada kemudian dioptimalkan, apakah dengan investasi kepada bisnis lain atau dan lain sebagainya, dan juga subsistem pengendalian sebagai controlling dari adanya perputaran uang di manajemen dana. Dan kemudian terakhir di model sistem informasi keuangan juga ada basis data yang berisi tentang informasi-informasi penting transaksi, dan kemudian di artificial intelligence lalu menghasilkan informasi-informasi penting bagi manajer keuangan. Seperti inilah model Financial Information System, di mana database ada di tengah dan database ini diperoleh berdasarkan input subsystem, diantaranya ada Transaction Processing System, kemudian Internal Audit Subsystem, dan Financial Intelligence Subsystem. Dan kedua hal transaction dan internal audit ini berkaitan dengan internal resources atau perusahaan internal, ya, aturan-aturan perusahaan internal dan transaksi internal. Dan untuk environmentalnya, pemerintah, bank, kemudian asuransi dan lain sebagainya, lembaga keuangan, itu juga harus dianalisis oleh Financial Intelligence Subsystem, dan kemudian akan menjadi database. Kemudian outputnya ada forecasting subsystem, fund management subsystem, and control subsystem. Dan itu kemudian bisa digunakan informasi tiga penting ini oleh manajer keuangan atau owner atau pemegang saham sekalipun. Berikutnya di dalam sistem informasi akuntansi, di sini Bapak menuliskan bahwa pencatatan segala transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan, baik itu transaksi keluar atau transaksi kita mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, atau kita mendapatkan penjualannya, mendapatkan hasil atau pendapatan perusahaan atau uang masuk. Kemudian SIAK merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada setiap sistem informasi fungsional. Jadi pada sistem informasi akuntansi, ya, transaksi itu mulai di inputnya. Lalu SIAK ini merupakan juga dasar dari seluruh subsistem fungsional informasi yang berorientasi custom computer based information system. Untuk subsistem audit internal
ada auditor, di mana auditor ini seseorang yang harus independen, ya. Ini ada di pihak internal. Nah, yang akan kita bahas tadi atau yang sudah kita bahas tadi adalah auditor internal. Auditor internal ini auditor yang dipilih oleh perusahaan, dan auditor internal ini yang harus memastikan bahwa anggaran perusahaan dan alur manajemen keuangan sudah berjalan dengan yang semestinya. Lalu kedua jenis auditor tersebut melakukan fungsi yang sama, ya, untuk kepentingan berjalan lancarnya di manajemen keuangan. Auditor internal memiliki lingkup kerja dan tanggung jawab yang lebih luas karena ada di dalam perusahaan. Dalam hal ini konteksnya perusahaan yang bersangkutan. Kemudian auditor internal juga ini dituntut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi operasional perusahaan, karena auditor internal ini independen dan juga akan harus memberikan masukan terhadap perusahaan, khususnya bagian operasional, karena nanti akan diinformasikan mana biaya yang terlalu besar, mana yang biaya produksi yang inefisien, dan seterusnya. Secara independen dari sudut pandang keuangan. Jadi akan yang menilai, memberikan raport, baik itu raport positif dan raport negatif. Harus independen. Karena kalau tidak, akan ada konflik of interest di sini, lalu kemudian nanti akan terjadinya kerugian yang dirasakan oleh perusahaan. Berikutnya adalah pentingnya objektivitas dari auditor internal ini, sehingga dalam penilaiannya untuk penilai SIK secara umum ini bisa baik atau tanpa kepentingan pribadi atau conflict of interest. Berikutnya subsistem input audit internal. Adapun jenis-jenis kegiatan auditnya, pertama adalah audit keuangan. Ini berkaitan dengan transaksi uang keluar dan uang masuk. Kemudian audit operasional. Ini berkaitan dengan pengendalian yang memadai seperti halnya misalkan di bidang persediaan bahan baku, kemudian efisiensi, dan juga ketaatan pada kebijakan perusahaan. Karena perusahaan memiliki SOP, memiliki peraturan perusahaan, dan itu yang harus dijalankan oleh audit operasional. Kemudian juga ada audit kesesuaian. Kesesuaian antara SOP dengan apa yang sudah dijalankan. Dan rancangan sistem pengendalian internal berkaitan secara langsung dengan sistem informasi perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam fungsi pengendalian. Auditor internal sebagai anggota tim Computer Based Information System, dan tadi ini adalah orang yang akan berperan memastikan bahwa laporan keuangan, transaksi, kemudian arus keuangan itu dapat berjalan dengan semestinya. Berikutnya adalah subsistem input. Terdiri dari intelligence keuangan. Ini adalah pihak yang harus mencari informasi di mana sumber dana yang ada dan menginformasikannya kepada perusahaan. Identifikasi sumber-sumber modal tambahan serta investasi terbaik bagi kelebihan dana. Karena untuk di posisi kelebihan dana, perusahaan juga perlu menyalurkan kepada investasi yang lain, tentunya yang beresiko rendah, ya, dan juga menguntungkan. Kemudian mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham dan masyarakat keuangan atau financial community seperti halnya masyarakat, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang dapat membantu pendanaan perusahaan, dan juga metode-metode pemerolehan data intelijen keuangan bisa dalam melakukan komunikasi informal dengan pemerintah, dengan perusahaan swasta, dengan pihak masyarakat, dan lain sebagainya. Publikasi tertulis juga bisa diambil oleh intelijen keuangan karena di situ akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan pada publikasi tertulis. Mohon maaf, ini Bapak akan charge terlebih dahulu laptopnya karena ini baterainya akan habis, ya. Izin sebentar, saudara. Baik, berikutnya adalah basis data komputer. Data yang ada dari transaksi di internal perusahaan diolah kemudian menghasilkan data intelijen keuangan. Ini adalah gambaran output subsistemnya ada di sebelah kanan, ada forecasting, ada fund management, dan ada control. Untuk peramalan atau forecasting, ini merupakan kegiatan matematis dengan cara memproyeksikan
data historis dari berbagai variabel terukur. Ini biasanya menggunakan persentase dari tahun ke tahun atau year on year atau month on month. Month to month. Untuk memperoleh pendekatan terhadap nilai data variabel tersebut di masa yang akan datang. Ini perlu tentunya kegiatan monitoring evaluasi internal perusahaan sehingga dia atau manajer tersebut bisa mengetahui apakah di masa yang akan datang proyeksi atau peramalannya, pendapatannya turun atau naik di bulan-bulan apa akan peak season. Namun pada kenyataannya peramalan ini di dalam prakteknya perusahaan pasti akan memberikan arahan untuk terus meningkatkan dalam hal pendapatan, dalam hal modal, dalam hal eh, laba bersih dan seterusnya sehingga pemegang saham terus diuntungkan. Peramalan berdasarkan time frame untuk peramalan ini bisa dilakukan dengan peramalan jangka panjang ataupun jangka pendek. Untuk jangka panjang 10 tahun ke atas dan jangka pendek 5 tahun ke bawah. Metode peramalan ada non-kuantitatif dan kuantitatif. Berarti ini adalah kualitatif berkaitan dengan asumsi-asumsi mengenai data pasar ya atau yang kuantitatif berdasarkan transaksi yang ada dan kemudian juga informasi yang diperoleh oleh intelligence. Kemudian metode peramalannya adalah ada non kuantitatif, ini teknik konsensus panel, bisa berdiskusi dengan pakar dalam hal focus group discussion atau mode DLP, pengisian form kuesioner oleh para pakar, kemudian kita olah, dan juga sistem rapat elektronik merupakan contoh penerapan pendekatan sistem pendukung keputusan kelompok atau GDIS. GDIS itu adalah singkatan dari Group Discussion Support System. Ada juga melakukan diskusi dengan pakar, para ahli, doktor, profesor, kemudian para pemegang kebijakan atau keputusan di negara ini, dan juga dengan bantuan Computer Based Information System. Dan ada juga metode kuantitatif dengan analisis regresi, berarti ini analisis yang mencari hubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, antara misalkan jumlah persediaan dengan keuntungan, dengan proyeksi keuntungan, dan lain-lain. Atau juga ada analisis data. Analisis rata-rata ini menggunakan deskriptif dari data yang ada, kemudian diartikan, dikategorikan apakah baik, kurang, baik sekali, atau sangat kurang. Kemudian untuk manajemen dana, pengelolaan informasi mengenai arus cash flow sangat penting karena ibarat dalam tubuh itu adalah aliran darah. Kalau tersendat bisa darah tinggi sampai ke jantung sudden death. Kalau arus kas tersendat dengan banyaknya hutang, piutang yang tidak kemudian didapatkan akan juga merugikan perusahaan. Karena seharusnya kalau arus kas ini lancar, maka perusahaan akan mendapatkan dana yang besar, kemudian dana ini bisa dimanfaatkan ke investasi yang lain. Tujuan pengelolaan memastikan bahwa arus kas pendapatan lebih besar daripada pengeluaran dan memastikan konsistensi stabilitas kondisi surplus arus kas. Kondisinya ada pada kondisi keuntungan atau untung. Kemudian manajemen dana juga dengan dukungan Computer Based Information System. Pengelolaan arus kas dapat dilakukan secara lebih akurat serta efektif dan efisien. Dan kemudian juga model arus kas dengan menggunakan perangkat lunak custom programming atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau juga pre-written software produktivitas perorangan. Kemudian untuk controlling, pengendalian, di mana manajer memiliki tujuan operasional yang harus dicapai sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan dibutuhkannya dana untuk operating budget atau budget. Proses penganggaran ada pendekatan top down di mana ini anggarannya adalah dari top manajemen ke manajer-manajer ke kepala bagian dan kemudian ke staff, atau ada juga pilihannya pendekatan bottom up di mana anggaran ini dibuat oleh para staff kemudian naik kepada supervisor, manajer, kepala bagian, kepala biro sampai akhirnya kepada pucuk pimpinan perusahaan dan pengambilan keputusan perusahaan atau owner. Dan ada juga pendekatan partisipatif di mana anggaran dibuat secara musyawarah, kemudian juga ini melibatkan secara aktif
orang-orang yang ada dalam perusahaan dalam membuat anggaran. Untuk proses penggambaran ini tadi penjelasannya, nanti silakan tinggal dibaca saja. Dan juga laporan anggaran, ada actual budget. Actual ini adalah yang realisasinya dan budgeting ini adalah yang dianggarkannya. Sebaiknya actual ini bisa lebih kecil sehingga akan terjadi efisiensi. Teknik drill down yang kemudian diartikan sebagai cara yang drill down ini adalah di mana eh, bahwa anggaran itu di sub anggaran dulu dibuat garis besarnya, kemudian diturunkan menjadi yang lebih kecil, hingga akhirnya nanti menjadi detail-detail biaya-biaya yang kemudian harus dikeluarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Ini ditengarai merupakan cara yang paling efektif untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai variasi biaya-biaya yang perlu diwujudkan di masa yang akan datang oleh perusahaan. Rasio kinerja mencerminkan standar yang telah ditetapkan industri perusahaan, salah satunya adalah dengan auditor internal tadi, dan rasio kinerja yang sering digunakan adalah current ratio, di mana kas dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, dan inventory turnover, di mana persediaan bisa menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Demikian materi tentang manajemen keuangan, sistem informasi manajemen keuangan. Tolong untuk dipahami dan nanti tugasnya akan berkaitan dengan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.